Pemirsa, asik bermain telepon genggam, seorang pengendara mobil menjadi korban penjambretan di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku perampasan ponsel terekam kamera dashboard. Aksi penjambretan sebuah telepon genggam milik seorang pengendara motor di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terekam kamera. Tengah asik bermain ponsel saat terjebak kemacetan, pengendara mobil dihampiri pelaku jambret yang memakai helm dan jaket. Kaca mobil yang terbuka membuat pelaku langsung merampas telepon genggam dari tangan korban. Namun demikian, kami sebagai petugas Polri tetap melakukan penyidikan guna untuk mengungkap kasus tersebut. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, manakala melintas di lokasi kejadian itu tidak usah buka jendela. Kalau mau nelpon ya nelpon aja, tapi memperhatikan faktor security atau keamanan dari masing-masing pribadi. Polisi akan menyelidikinya jika korban penjambretan membuat laporan resmi ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang warga ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan pembangunan Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin malam. Petugas kepolisian yang menerima laporan warga langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP. Diduga jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah lahan kosong di tepi jalan pembangunan Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas kepolisian dari Polresta Kendari yang mendapatkan laporan warga langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Usai olah TKP, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk divisum. Kuat dugaan jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Ini merupakan korban penganiayaan. Melihat orang membawa senjata tajam mendatangi korban. Kemudian saksi tidak berani mendekat, akhirnya melaporkan ke kantor kami, kantor polisi, dan kami langsung ke TKP. Orang yang melakukan bawa parah tidak di TKP. Tim kami masih bekerja, masih melakukan pengungkapan kasus ini. Saat ini pihak kepolisian Polresta Kendari Tengah mengumpulkan saksi-saksi dan bukti di lapangan untuk memburu pelaku pembunuhan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Diduga cemburu, seorang suami di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan nekat menganiaya istrinya sendiri hingga tewas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku tanpa perlawanan. Tewasnya Intan, wanita 23 tahun dengan kondisi bersimbah darah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Kamandre, Kabupaten Luwu, gegerkan warga. Tangis histeris keluarga langsung pecah saat mengetahui korban tewas akibat dianiaya oleh suaminya sendiri, IS. Korban tewas akibat luka bacok di sekujur tubuh. Tak hanya menganiaya istrinya, pelaku juga menikam seorang warga yang berupaya melerai cekcok keduanya. Polisi yang bergerak cepat langsung menangkap pelaku IS di tempat persembunyiannya di wilayah Timampu, Kabupaten Luwu Timur. Pelaku mengaku nekat membunuh korban karena terbakar api cemburu. Mengetahui istrinya berkomunikasi dengan pria lain, pelaku yang emosi langsung menikam korban hingga tewas. Melihat istrinya terkapar bersimbah darah, pelaku pun langsung kabur. Si korban menerima panggilan telepon dari seseorang yang kemudian terdengar secara sama-sama oleh suami bahwa itu adalah seorang laki-laki, dan kemudian dalam perjalanan pun sesekali dia membalas WhatsApp itu menurut penuturan tersangka, dan bahkan sempat melakukan video call. Pelaku kini mendekam di Mapolres Luwu. IS dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan pasangan suami istri dengan motif sakit hati di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap. Saat beraksi, pelaku dalam kondisi telanjang agar tidak meninggalkan jejak.
Misteri pembunuhan pasangan suami istri warga Jalan Cempaka, Palangkaraya, Kalimantan Tengah telah terungkap dan pelakunya adalah teman akrab korban sendiri. Pelaku nekat membunuh kedua korban karena sakit hati, sering dirundung dijanjikan pekerjaan, serta 2 ponsel pelaku digadaikan korban tanpa diganti. Saat beraksi, pelaku masuk dari pintu belakang rumah dan terlebih dahulu melepaskan seluruh pakaiannya dan menghabisi kedua korban dengan senjata tajam. Pelaku sengaja beraksi dengan keadaan telanjang agar tidak meninggalkan jejak. Peristiwa berdarah yang menimpa pasangan suami istri ini terjadi pada tanggal 23 September 2022 malam lalu. Kedua korban ditemukan di kamar yang berbeda dengan kondisi mengenaskan, sementara anak korban berhasil menyelamatkan diri dari kejaran pelaku. Tersangka kini ditahan di Mapolresta Palangkaraya dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan pembunuhan Pak Sutri di Palangkaraya, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Palangkaraya, Kompol Roni Nababan. Selamat siang, Kompol Roni. Ya, bagaimana update dari kasus yang terjadi ini, motifnya, kemudian diketahui bahwa pelaku ini adalah teman karib, seperti apa penyelidikannya hingga saat ini? Baik, terima kasih. Pada hari Sabtu pagi, kurang lebih tanggal 8 Oktober 2022, kami mengamankan pelaku yang diduga sebagai pembunuh dari Pak Sutri di Kota Palangkaraya, Jalan Cempaka, yang kejadiannya tanggal 23 September 2022, sekitar pukul 11 malam. Setelah melalui proses penyelidikan, akhirnya kami mengamankan tersangka ini dengan inisial F alias Utuh, berusia 26 tahun, yang merupakan warga Palangkaraya. Ya, Pak Roni, ini infonya bahwa antara pelaku dan korban ini adalah teman dekat. Nah, ini mereka sudah kenal berapa lama? Dan kabar juga, ini pelaku berbuat demikian karena sering dirundung. Ini perundungan apa yang dialami oleh pelaku, Bapak? Baik, terima kasih. Hasil dari pemeriksaan kita yang kita dalami, memang dari keterangan anak korban, anak pertama korban, juga sudah mengenal, sudah akrab dengan tersangka ini kurang lebih sekitar tahun 2016-an. Jadi dari keterangan anak korban sudah kenal juga dengan tersangka ini. Kemudian dari tersangka juga memang kerap main ke rumah korban. Lalu perundungannya yang dialami korban dan pelaku ini seperti apa, Bapak? Untuk motifnya, untuk keterangan dari pelaku merasa sakit hati, dendam karena korban menjanjikan pekerjaan yang tak kunjung diberikan. Kemudian juga dari korban juga dan istrinya sering bercanda dengan memanggil tersangka ini negro seperti itu. Jadi muncul ada rasa sakit hati yang dipendam, sehingga pada saat malam sebelum kejadian 23 September 2022, tersangka ini dengan dendam yang memuncak, kemudian akhirnya muncul niat dan untuk memunculkan keberaniannya, tersangka ini meminum racikan minuman alkohol, sehingga dalam keadaan mabuk pada satu hujan deras mendatangi TKP rumah korban, langsung masuk melalui pintu belakang, karena pintu belakang merupakan pintu yang tidak permanen, hanya pintu kayu. Tersangka masuk, kemudian tersangka melepaskan seluruh pakaiannya untuk menghilangkan jejak. Kemudian tersangka langsung menuju kamar korban yang pertama, laki-laki, langsung membabi buta, kemudian lanjut lagi ke kamar istrinya, kemudian balik lagi ke kamar laki-lakinya untuk memastikan korban tidak bergerak kembali. Nah, pada saat akan kembali tersebut, anak korban yang di TKP sempat melihat tersangka, kemudian langsung melarikan diri. Dari keterangan anak yang di TKP tersebutlah kita dalami ciri-ciri maupun perawakan dari tersangka ini, dan akhirnya kita tetapkan tersangka ini yang melakukan aksi pembunuhan tersebut.
Baik Pak Roni, bagaimana saat ini kondisi dari anak korban yang berhasil lolos tersebut? Usianya berapa Pak? Untuk anak kedua korban yang saat itu memang ada di TKP, usianya 17 tahun, masih duduk di bangku sekolah kelas 12. Saat ini dari awal kejadian memang kita sudah melakukan pendampingan dari Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palangkaraya, kemudian dari kami juga melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh psikologi. Oke, Bapak, emang saat kejadian Bapak, apakah sang anak ini juga menjadi salah satu target pembunuhan si pelaku, Bapak? Untuk sejauh ini tidak, karena memang dendamnya kepada bapak dan ibunya. Bapak, ini ada yang aneh lagi, Bapak. Ini pelaku katanya infonya beraksi dalam kondisi telanjang, Bapak. Apakah ini ada dugaan sang pelaku ini menggunakan ilmu hitam atau seperti apa, Bapak? Memang kondisinya pada saat kejadian hujan lebat, dan untuk melancarkan aksinya supaya tidak ada tertinggal barang bukti di pakaiannya atau di badannya, memang sudah direncanakan oleh tersangka, sehingga begitu tersangka masuk dari pintu pertama, tersangka sudah membuka seluruh pakaiannya dan hanya menenteng parang saja. Baik Pak Roni, jadi saat ini tersangka sudah ditahan begitu Pak Roni? Sudah ditahan sejak hari Sabtu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Roni telah berbagi informasi bersama kami di siang. Pak Roni, salam sehat selalu Pak Roni. Selamat siang. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat maraton dengan sejumlah instansi pada Senin kemarin. Ya, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden dan penegak hukum untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Itu kena tembak. Jadi saya itu di Kepulauan Asap itu. Usai menemui sejumlah korban dan mengumpulkan barang bukti, TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat maraton dengan sejumlah lembaga. Rapat digelar untuk mendengarkan pendapat dan temuan dari lembaga terkait seperti Kompolnas, Komnas HAM, Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya. TGIPF akan mendalami temuan Kompolnas yang juga membentuk tim pencari fakta di lapangan. Selain itu, tim juga akan mendengarkan temuan Komnas HAM terkait indikasi pelanggaran HAM saat tragedi Kanjuruhan. Selain Kompolnas dan Komnas HAM, TGIPF juga mendengarkan paparan dari Kementerian PUPR tentang infrastruktur Stadion Kanjuruhan dan membandingkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Brainstorming atau mendengarkan pendapat-pendapat misalnya dari Kompolnas yang juga melakukan turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta, Komnas HAM yang turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta. Kita juga akan bertemu dengan Menteri PUPR terkait lapangan dan juga mendengar atau brainstorming dengan pihak-pihak terkait pasca tragedi seperti misalnya Menteri PMK, Kemensos, Menteri Kesehatan, semua akan kita kumpulkan. Termasuk data-data PSSI, Bang Akmal? PSSI hari Selasa kemungkinan kita panggil PSSI, LIB termasuk pemegang broadcaster. Jadi semua akan kita panggil, kita mintai keterangan agar hasil dari investigasi kita benar-benar valid. Sementara itu, hari Selasa 11 Oktober 2022, TGIPF diagendakan menggelar rapat dengan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator pertandingan sepak bola tanah air. Usai menggelar rapat maraton, TGIPF akan menyimpulkan secara komprehensif tentang tragedi Kanjuruhan dan akan menyampaikan hasilnya kepada pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan mendatangi gedung Kemenkopol Hukam. Pemirsa, hari ini lalu apa hasil pertemuan mereka? Sudah ada rekan kami Calvin Tonggi di lokasi. Selamat siang rekan Calvin, apakah tim gabungan independen pencari fakta sudah tiba di gedung Menkopol Hukam? Ya, selamat siang Pram, Ratu dan juga pemirsa. Tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan rencananya hari ini akan memanggil Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di kantor Kemenpol Hukam Jakarta pada Selasa 11 Oktober 2022. Dan memang pemanggilan ini berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sebanyak 131 orang dan juga ratusan lain-lainnya yang luka-luka. Dan memang TGIPF memang sudah menjadwalkan sedari awal di mana untuk memanggil pertemuan pertama dengan Ketua LPSK, di mana Hasto Atmojo
akan dipanggil di Kemenpolhukam pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk memanggil yang kedua ini ada di pukul 11.00 di mana TGIPF akan memanggil Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan atau yang dikenal dengan Iwan Bule. Dan untuk memanggil yang ketiga di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, TGIPF akan memanggil pertemuan dengan PT Liga Indonesia Baru. Kemudian untuk pertemuan terakhir TGIPF juga akan memanggil Direktur Program Televisi Swasta pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hal ini memang dibenarkan berdasarkan penuturan dari anggota TGIPF, Renald Kasali membenarkan bahwa semua pihak yang berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan rencananya akan dipanggil di kantor Kemenpolhukam dan akan diklarifikasi langsung di sini. Dan memang sebelumnya Polri juga telah menetapkan 6 tersangka terkait dengan tragedi Kanjuruhan dan juga sebanyak 20 anggota polisi yang melanggar terkait etik penanganan sepak bola Indonesia. Sementara itu, Pram dan juga Ratu. Ya, Calvin, baik. Terima kasih. Kita akan menunggu laporan selanjutnya nanti setelah memanggil semua pihak di sana. Terima kasih atas laporan Anda. Ya, pemirsa, sebagai bentuk simpati dan perminta maaf, seluruh anggota Polresta Malang sujud massal. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Siang.